Sidang lanjutan terkait hak perwalian Gala berlangsung dengan agenda mediasi. Namun dalam kesempatan kali ini, mediasi yang terjadi antara Haji Faisal dengan Dodi Sudrajat berakhir dengan gagal. Pihak Faisal pun mengatakan jika dirinya terus berusaha untuk mendapatkan jalan keluar dengan pihak Dodi Sudrajat terkait hak wali Gala Sky. Haji Faisal mengatakan bahwa masalah ini dapat diselesaikan dengan kekeluargaan dan tidak perlu berlarut-larut. Karena kesemuanya adalah demi kepentingan Gala. Maka inilah pesan khusus Haji Faisal untuk Dodi Sudrajat. Ya, kita ingin persoalan ini selesai secara kekeluargaan ya. Tidak ingin kita berlarut-larut. Ya kita memikirkan demi kepentingan anak cucu juga ke depan itu aja. Jadi kalau dapat secara kekeluargaan tentu lebih baik. Sejauh ini berarti bagaimana? Ya sejauh ini kan belum dapat kesepakatan. Makanya kita mengikuti alur yang ada di pengadilan kan gitu. Iya, menyusahkan ya otomatis kan tersita waktu kita, tersita waktu, pikiran dan energi kita tentu mau tak mau ya. Kenapa? Karena seharusnya kita bisa mengerjakan yang lain, akhirnya kita fokus ke pengadilan jadinya. Jadi memang semakin dengan tidak tercapainya mediasi, tentu berlarut-larut persoalan ini jadinya. Banyak sedikitnya tentu ada kekecewaan. Tapi mudah-mudahan saja setelah ini ada juga peluang untuk mediasi. Mediasi di luar berharapnya bakal berhasil ya Pak? Iya, mudah-mudahan. Sekarang tidak tertutup kemungkinan untuk itu. Optimis nggak Pak Haji? Soalnya kan dari pihak sana terus melapor. Saya selalu beranggapan baik Desi, jadi saya selalu beroptimis ya. Karena hal ini tidak pantas berlarut-larut. Tidak ada ya, kalau kata orang Padang, tak ada kusui tak. Ya harapannya itu ya cepat ya. Jadi kita itu keputusannya wali di kita, gitu. Pengasuhan Gala di kita, gitu aja. Enggak lebih dari itu. Selesai nanti. Iya berharapnya langsung selesai mediasi ini. Kalau kami ya berharapnya selesai dengan cepat. Jangan berlarut-larut. Ini kan makan waktu. Kita kan usaha. Jadi usaha kita itu kan jadinya terganggu. Harus pergi ke sidang, harus begini, harus begitu gitu. Jadi sudahlah, kasihan juga nanti segala kan. Lama-lama banget masalah ini selesainya. Kalau memberatkan, saya nggak mau sebenarnya dengar berita-berita yang jelek dari pihak sana. Nanti kan jejak digital bisa dilihat sama Gala kan. Gala ini kan akan dewasa, akan besar. Jadi dia kan akan ngerti, dilihat nanti. Jangan sampai dia sedih, gitu aja. Berkatuh, ya, makasih teman-teman sudah bersabar menunggu kita. Saya hanya ingin menceritakan sedikit tentang agenda sidang tadi. Kalau emang sudah dilakukan mediasi bersama mediator dan mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan dan dilanjutkan pembukaan pokok perkara, pembacaan pokok perkara di ruang di ruang sidang. Seperti itu. Apa aja yang tidak disepakati Bang? Tidak ketemu titik temunya apa aja? Antara perwalian dan hak asuh anak sebenarnya. Jadi begini. Jadi kan sebenarnya kan kalau untuk dari pengadilan sendiri itu ada jangka waktu untuk mediasi. Nah, karena jangka waktu ini kita belum sepakat, akhirnya kita masuk ke pokok perkara. Namun dalam hal ini di luar pengadilan kita tetap upaya ada kesepakatan. Maka ketika Haji Faisal selesai menjalani sidang hak perwalian Gala yang berujung dengan gagalnya mediasi, Haji Faisal mengatakan bahwa dirinya beserta dengan istri dan keluarganya mengenang 2 tahun pernikahan Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah yang jatuh pada tanggal 11 Januari. Tak dapat dipungkiri jika rasa sedih masih dirasakan oleh Haji Faisal atas kepergian anak dan menantu tercintanya. Namun, sebagai umat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus merelakan dan mengikhlaskan kepergian Vanessa dan Bibi Andriansyah. Maka, doa pun dipanjatkan oleh Haji Faisal beserta dengan keluarga saat mengingat 2 tahun pernikahan Vanessa Angel dengan Bibi Andriansyah.
Sekarang 2 tahun pernikahannya. Tadi pagi sebenarnya saya mau ke makam sebenarnya, cuman istri saya mamanya kurang sehat, jadi nggak jadi. Jadi saya hanya 2 tahun pernikahannya, hanya saya mau ngirim doa tadi pagi ke makam, tapi nggak jadi. Tapi alhamdulillah tadi selesai sholat subuh kami sudah membacakan Yasin selesai sholat subuh tadi. Itu yang bisa kami kirimkan untuk hari ini 2 tahun pernikahan. Kesedihan yang masih dirasakan oleh Haji Faisal dan sang istri tercinta juga masih dirasakan oleh Fadli dan Fuji, adik dari Bibi Andriansyah. Bukan perkara mudah bagi Fadli saat tetap harus menjalani kehidupan pasca ditinggal sang kakak untuk selamanya. Fadli pun mengatakan bahwa kepergian sang kakak untuk selamanya merupakan peristiwa tersedih yang dia rasakan selama hidupnya. Namun, berbeda dengan Fadli, sang adik, yaitu Fuji, sesuai penuturan jari Marissa Icha mengatakan bahwa Fuji masih sangat begitu sedih dan terpukul ketika mengetahui sang kakak kini telah tiada dan pergi untuk selamanya, hingga menangis di pelukan Marissa Icha untuk menumpahkan rasa sedihnya. Marissa Icha pun selaku orang yang begitu peduli dengan keluarga Haji Faisal hanya dapat memberikan penghiburan kepada Fuji agar jangan terus larut dalam kesedihan. Iya pasti ada, karena emang semua dari abang aku juga udah sering tampil kan dulu di iklan. Jadi kayak aku ngeliat abang aku kayak keren juga ya, terus aku mau kayak gitu. Akhirnya makanya diajarin caranya, cara jalan. Kan dia juga sempat ikut Abang None waktu itu. Terus aku diajarin jalan, cara photoshoot gitu-gitu. Jatuh bangun. Jatuh bangun. Ya sebenarnya kalau dibilang jatuh, aku belum jatuh-jatuh banget, cuman waktu itu mungkin pas COVID doang. Tapi kalau ngomong soal jatuh, waktu itu ya kejadian ini yang bikin aku jatuh semua. Titik terendah aku ya saat aku kehilangan abang aku dan kakakku. Tapi alhamdulillah mereka juga ngebangkitin aku lagi. Karena yang bikin motivasi sebenarnya adalah mereka berdua juga kan, dan papa aku juga. Mereka berdua nggak pernah biarin aku diem di rumah, nggak boleh misalnya aku lagi sepi job, mereka pasti langsung mendingan ikut gue deh kesini, ketemu orang ini, ketemu ini. Mereka tuh nggak pengen aku tuh ibaratnya melarat. Jadi mereka selalu pengen ketemuin aku sama orang sukses, sama orang hebat, dikenalin, gini loh caranya gitu. Iya, kalau yang diajarin sama abang aku itu, ya lu kalau ngomong sama orang kayak gini harus kayak gini, lu harus kayak gini, baik kayak gini, ajak mereka ngobrol duluan. Lu harus berani mulai conversation duluan sama orang-orang kayak gini. Terus jangan kurang ajar, jaga attitude lu, tetap low key meskipun lu nanti bakal di atas. Yang sabar, bahkan kemarin Fuji tuh, nih aku kasih tahu ya, Fuji tuh terlihat biasa-biasa aja gitu, dia tidak menanggapi. Bahkan kemarin Fuji tuh menangis, peluk aku, dia tuh sedih gitu, kayak kenapa keadaannya seperti ini. Aku tuh sebenarnya sedih gitu, aku tuh sebenarnya coba happy aja. Dia nangis sampai sek-sek gitu kan di aku pun juga menangis. Mungkin kan kita juga pasti masih sedih karena kehilangan, terus kok banyak sekali masalah-masalah yang nggak berhenti gitu. Terus dia juga di fitnah sana sini, kok permasalahan begini kecil jadi dibesar-besarkan. Justru yang ada yang berbuat masalah besar kok tapi tidak merasa berbuat salah gitu loh. Kemarin itu akhirnya mungkin sempat ketemu sama aku, Vio, Fuji, kita nangis bertiga, benar-benar nangis sampai 1 jam. Kita kayak sabar ya, kita semuanya tuh harus kuat menjalani ini, termasuk Fuji. Kita yakin di sini pasti semuanya akan ada hikmahnya. Dan beberapa waktu yang lalu, Dodi Sudrajat sempat bertanya kepada Fuji dan Fadli ketika sedang bermain dan bersenda gurau dengan Gala. Dalam video tersebut terdapat ucapan dari Gala yang dipertanyakan oleh Dodi Sudrajat. Haji Faisal pun pada akhirnya mengetahui hal tersebut dan turut menanggapi respon dari Dodi Sudrajat. Maka inilah respon dari Haji Faisal. Itu sebenarnya kalau menurut saya udah salah kaprah. Ya, tapi saya nggak menyalahkan siapa-siapa, bukan menyalahkan orang yang ngomong, nggak sih. Itu biasa-biasa saja sebenarnya. Nggak ada yang perlu dipermasalahkan. Anak itu memang harus diajar. Ini apa ini? Ayam. Ini apa nih? Kucing. Ini apa ini? Anjing. Nggak ada masalah itu. Biasa-biasa saja. Kalau bagi saya itu
memperkenalkan binatang-binatang kepada anak itu nggak ada yang salah di situ. Kalau menurut saya. Namun ada orang berpendapat lain itu kan sah-sah saja pendapat mereka. Karena namanya anak baru tumbuh ya biasa aja pengenalan. Nggak ada yang perlu dipermasalahkan. Itu momennya pas apa sih Pak Haji? Momennya kan dia dulu kan di rumah kan ada anjing, ada kucing. Ini hanya Mimi kecil dulu kan. Nah sekarang enggak lagi kan jadi anjing punya kucing. Jadi kadang-kadang ada gerobak-gerobaknya anjing kan. Nah, jadi dipencet dibunyi kan. Nah, nih anjing, ini kucing, ini ayam. Ya apa yang jadi masalah? Nih saya sempat saya sempat dikirimin oleh psikolog ya. Mau saya kirim kepada bulan sampai tahu ada nih bahwa itu tuh enggak ada yang perlu dipermasalahkan di situ. Oh, berarti Pak Haji sempat konsul ke psikolog? Iya, bukan kok ya. Saya bertanya, karena menurut saya itu nggak salah. Saya tanya dengan seorang psikolog, masalah ini bilang saya. Kenapa? Karena cucu saya udah belajar mengenal ini, mengenal itu. Iya, mengenal hewan. Nah kebetulan mainannya itu gerobak-gerobaknya kan anjing itu, nah, kan? Dia, oh ada anjingnya. Iya apa masalahnya? Dan dia menyebut anjing udah juga masalah kan belajar melurus. Anda tahu lah saya sebenarnya bagi saya nggak perlu Kata-kata psikolog apa? Anda nih mau saya ini ya, nih oke. Oke ya psikolog. Oke, tunggu sebentar ya saya cari ya. Ya dengar suaranya ya. Oke. Kak Fuji, selamat pagi. Voice aja ya karena aku tidak sempat ngetik panjang karena anak-anak baru mau mandi semuanya. Kak Fuji, ucapan Gala kemarin baru. Gala kemarin walaupun dia masih cadel tentang anjing ya itu it's okay, don't be panic, itu bukan hal yang buruk. Ingat dia sedang masa perkembangan, jadi itu namanya melabel, bukan ngatain seseorang, bukan ngomong buruk, tetapi melabel. Bisa kucing, bisa anjing, bisa gajah, bisa kupu-kupu, semuanya bisa dia ucapkan. Karena apa? Anak sedang belajar kosakata. Itu tidak hal buruk, kecuali bilang, oh, Bu Ima anjing, nah itu buruk, ya kan? Tetapi dia sedang melabel nama. Maka kita sebagai orang dewasa, ketika melihat itu kita nggak usah panik, nggak boleh. Siapa yang bilang nggak boleh mengucapkan anjing? Boleh karena dia sedang melabel. Nah, tapi Kak Fuji sambung. Misal begini, oh iya kemarin kita melihat anjing di jalan ya ada 2. Anjing kakinya berapa? 4. Bunyinya seperti apa? Guk. Ada warna apa saja ya? Oh ada anjing warna hitam, ada anjing warna putih gitu Kak. Nanti karena ketika dia sedang menyebut sesuatu dan kita tiba-tiba cut gitu, jangan, tidak boleh, itu akan merusak tumbuh kembangnya, akan menjadi dia takut, ragu-ragu dan lain-lain sehingga perkembangannya tidak akan maksimal ya. Dia sedang tidak ngatain seseorang dengan kata tersebut Kak, dengan kata anjing tidak, tapi dia sedang melabel ya. Jadi kita sebagai orang dewasa sambung dengan perkembangan itu tadi, anjing oh iya kakinya 4, warnanya ini, suaranya seperti apa dan lain-lain gitu ya Kak. Mau tidak mau memang kita sudah masuk di dalam dunia anak, maka kita harus begitulah semakin memperdalam gitu Kak. Jadi ketika nanti ada orang begini nanti Bu Ima yang akan jawab itu bahwa ini oke, ini tidak sesuatu yang buruk. Oke ya Kak, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Salam buat semuanya. Selamat pagi. Oke, berarti benar Pak Haji ya, maksudnya dalam arti kata itu tidak ada yang bukan menghina orang, tapi dia memang sedang melafalkan nama-nama hewan. Nah, ini nggak ada hubungannya dengan menghina orang, nggak ada hubungan dengan menghina orang. Komentar netizen seperti itu. Nggak ada, itu kan jelas tadi kan bagus kan, nggak ada masalah. Videonya jelas. Iya, amannya berarti aman berarti. Hah? Aman, bagus banget itu mah. Memang dia dalam masa berbicara. It's okay.